Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam, belum lama ini sejumlah kementerian dan lembaga negara mengadakan pertemuan di Jakarta membahas tentang nikah yang belum tercatat atau lebih dikenal dengan sebutan nikah siri. Jadi banyak warga Indonesia yang masih nikahnya nikah siri, tidak tercatat di KUA. Terkait dengan hal ini ada beberapa poin kesepakatan yang lahir pada pertemuan tersebut. Pertama, disebutkan bahwa bagi warga Indonesia yang nikahnya belum tercatat, nikah siri, tetap bisa disebutkan status pernikahannya di dalam kartu keluarganya. Hanya saja, Bapak Ibu sekalian, ini kami baca di sini, statusnya itu sedikit berbeda dengan nikah yang resmi. Kalau nikah resmi, misalnya di kartu keluarga ataupun di kartu tanda penduduknya, di situ disebutkan misalnya status perkawinan, kawin misalnya, hanya kawin. Tapi bagi yang belum tercatat maka akan ditambahkan dengan status perkawinannya dalam kartu keluarga, itu disebut dengan status kawin belum tercatat. Namun ini hanya sifatnya sementara waktu, jadi tidak akan terus berlangsung, terus berlanjut, tapi hanya sementara waktu. Sampai kapan? Ini diharapkan sampai yang bersangkutan dilaksanakan pengesahan perkawinannya, jadi tercatat. Jadi ada isbat nikah atau pengesahan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama bagi umat Islam atau putusan pengadilan negeri bagi umat selain Islam. Lalu bagaimana caranya supaya bisa diisbat nikah? Dan siapa saja yang bisa isbat nikah? Pertama, caranya adalah masing-masing suami dan istri harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat. Nah, jadi ini ada surat pernyataannya, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini gunanya nanti untuk mengurus isbat tadi. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, khusus kita umat Islam, saya ingin sampaikan, yang bisa diisbat nikah itu adalah pernikahan yang secara agamanya sah, memenuhi syarat, memenuhi ketentuan. Jadi ada rukun dan syaratnya terpenuhi, walinya jelas. Tapi kalau pernikahannya secara agama tidak sah, maka dia tidak bisa disahkan, tidak bisa diisbatkan oleh pengadilan. Nah ini. Dan SPTJM ini surat, ya apa namanya tadi, pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan ini tidak berlaku bagi perkawinan di bawah umur atau perkawinan di bawah usia 19 tahun. Ya. Nah, ini Pak Ibu sekalian, di antara keputusan yang lahir atau kesepakatan yang lahir dalam pertemuan itu. Nah, terkait dengan ini Pak Ibu sekalian, saya selaku penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Padang Panjang Barat menghimbau umat Islam, khususnya yang ada di Kota Padang Panjang ataupun di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernikahannya tidak tercatat atau hanya nikah siri,
tapi yakin bahwa pernikahannya sah secara agama. Ayo, segera lakukan isbat nikah. Supaya apa? Supaya pernikahannya nanti disahkan, tercatat. Sehingga di kartu keluarganya pun statusnya tidak lagi disebutkan nikah belum tercatat, kartu kawin belum tercatat, tapi hanya dituliskan di situ adalah kawin. Ya, ini harapan kita. Nah, sebagaimana yang sebelumnya juga sering kami sampaikan, tentu ketika berstatusnya hanya nikah siri, ketika tidak kemudian disahkan, ini akan merugikan terutama kaum perempuan dan anak-anak. Ya, inilah kebijakan pemerintah. Jadi kita warga yang memang pernikahannya dengan berbagai alasan baru nikah siri belum tercatat, ayo segera urus. Tidak sulit, mudah. Ya, selama memang pernikahannya itu sah secara agama. Bapak Ibu kaum muslimin, namun di balik itu semua kami tentu kembali mengingatkan bagi warga, bagi umat Islam yang belum menikah. Ayo, jangan lagi lakukan nikah siri itu, nikah yang tak tercatat itu. Nikah bawah tangan itu jangan. Nikah resmi saja di kantor KUA. Nikah di KUA itu mudah dan murah. Ya, mudah dan murah. Bahkan kalau menikah itu pada hari kerja atau jam kerja di kantor, maka biayanya 0 rupiah. Jadi tidak bayar sama sekali. Tapi kalau nikahnya di luar, atau menikahnya di luar jam kerja, baru membayar 600.000 rupiah. Itu pun dibayarkan langsung melalui bank. Ya, jadi tidak ada lagi pungli ini dan itu dan tidak ada. Ya, inilah upaya kita. Ya, barangkali inilah Pak Ibu sekalian informasi sekaligus ajakan kepada kita semua. Sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.